Jadi tiga jenis atau tiga golongan tekstur tanah. Ada lahan A, B, C. Iya kan? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada S1, S2, S3. Pada dasarnya tanah ini kan sudah memiliki yang namanya organik dan anorganik secara alami yang terproses dari nggak tahu terbentuknya bumi toh. Nah, semakin lama ya toh, maka ketika sudah ditanam sawit ya kan, sedikit demi sedikit itu kan dikonsumsi sama sawit. Sementara petani ini hanya memasukkan 3 unsur hara saja, N, P, dan K, dan ini hanya kebutuhan tanaman tok. Lama-lama ketersediaannya habis enggak? Habis. Dan pola kimia ini seperti ini. Ketika usia 5 tahun, dari mulai rawat sampai gempur kimia terus. Duas dengan dosis yang sampai tentukan. Yang jelas kalau yang PPKS standar kimia yang menentukan itu penuh dengan perhitungan, termasuk tepat jenis lahan, tepat jenis bibit, tepat jenis pupuk, tepat waktu dan tepat sasaran. Lah kita petani iki kadang-kadang asa ada duit ya dipupuk. Betul. Iya kan? Maka di sini kan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh tanaman dan tanah. Ya kan, yang petani ini ngejar pokoknya kamu harus banyak hasil. Betul. Lah sementara tanah dan tanaman, terutama adalah tanamannya, tanaman bilang cukupin dulu dong kebutuhanku, suburkan dulu dong media tanahku, maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Nah, kebutuhan tanah dan tanaman itu terdiri dari 2 faktor, dari makro dan dari mikro. Nah, terjadi penekanan yang terus-menerus unsur makro, maka kekurangan unsur mikro. Nah, setelah seperti ini di usia 5 tahun sampai pupuk dengan KCL misalnya dengan 13,627 dan lain sebagainya dengan dosis 2 kilo, itu hasilnya misalnya itu 1 bulan itu dapat 1 ton 1 hektar. Ini di usia kelapa sawit jenengan yang sudah 10 tahun ke depan, ini maunya 5 kilo dengan hasil yang masih 1 ton. Kimianya ya? Lah pertanyaannya ketika sawit jenengan umur di atas 10 tahun, pemberiannya masih sama. Lah hasilnya minta 1 ton. Nggak bisa sayang. Nggak bisa. Maka ketika pemberian kimianya itu dalam jumlah yang relatif tinggi, tetapi penghasilannya ya sama seperti yang usia 5 tahun tadi. Bahkan kalau nggak tepat prosesnya, itu bisa nggak mencapai 1 ton. Ini proses kimianya. Loh sekarang kalau 1 batang 3 bulan sekali 5 kilo, sawit di atas 10 tahun, dengan hasil 1 ton per bulan 1 hektar, kira-kira untung apa buntung? Oh, buntung dong. Nah, rumus inilah yang kita akan pecahkan. Tuh, jenengan ketemu saya itu sawit jenengan itu sudah dijajali kimia, udah kena diabetes, kolesterol, asam lambung, stroke. Lah jenengan begitu saya detok, pengennya langsung buahnya banyak. Ya enggak bisa, netralisir dulu faktor-faktor pembatasnya. Faktor pembatas yang paling luar biasa itu kalau di lahan marginal itu adalah KB-nya, kejenuhan basah. Kan ada di atasnya ketika kita lihat tekstur tanahnya seperti mineral, bawahnya sejengkal kak. Atasnya mineral, bawahnya kak. Ada yang atasnya itu pasir, bawahnya ya seperti kalau di Bangka ini seperti tanah-tanah liat yang lember tuh, yang bagus itu. Jadi nggak bisa kita pastikan bahwa kita ini sudah melakukan sesuatu tindakan untuk memberikan NPK ke perkebunan kelapa sawit kita itu benar. Pekebun sawit luas,
Punya DAF? Enggak. Punya PUTK? Enggak. Punya alat PH? Enggak. Aduh, ibaratnya dokter ngobatin pasien, enggak tahu darahnya rendah, suntik Sindir ternyata langsung ya. ya langsung oper OD, langsung OD, overdosis. Nah itu makanya kenapa keluar statement, berikanlah waktu 1 tahun agar memproses yang pertama itu. Sekarang gini, kita bisa jalan kemana-mana mencari rezeki yang bisa sangat menunjang kita nyampe mana-mana apa? Kaki. Lah kalau kelapa sawit yang akan menunjang dia, ya kan, bagus atau tidaknya ke depannya itu tergantung apa? Yang pertama adalah media tanah, yang kedua kebutuhan makanan yang dibutuhkan tanaman. Wah, biar bang. Nah, kan begitu. Bagaimana ya kalau tanah kita itu sudah tandus, kebanyakan kimia, secara otomatis generasi sel di daerah perakaran terutama akar besarnya itu nggak berganti. Loh sekarang contohnya, kita ini sekarang umurnya 40 lebih tahun, kita digantikan sama anak. Ketika kita usia 60 tahun, anak kita umur di atas 20 tahun. Kuat mana? Nah, inilah fungsi daripada pergantian akar tadi. Nah, tak liatin punya teman-temanku lah kok sel apanya dindingnya udah pada kisut. Kenapa? Lo disemprot batangnya katanya biar nggak semek di batang. Lah ini satu, tanahnya diajar kimia toh, mana ditekan dengan herbisida. Ada lagi yang kapur dicampur dengan kimia. Habis mupuk disemprot herbisida. Sama aja mau makan kok ketupuk. Kriya ada. Ya. Nah, padahal di situ kita lihat kalau yang namanya kimia sifatnya itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman 100%. Urea dari 46%, hara nitrogen itu 10 sampai 15 saja yang dimakan. Lah lainnya kemana? Dia sifatnya kan ya pengikatnya tertinggal, dia akan mengikat koloid tanah, dia akan jadi amonia yang menguap dan lain sebagainya. Maka rumus terakhirnya yang saya jelaskan tadi, 5 tahun 2 kilo, 10 tahun ya siapnya 5 kilo. Makanya di standar kimia itu ada yang namanya puncak pembuahan kelapa sawit, itu yang menciptakan bibit kelapa sawit. Standar puncaknya 15 tahun. Karena apa? Perhitungannya adalah 3 dan sampai 6 unsur hara. Paling full ya. Oh, lah kita ada petani tanyain kamu ngapur, wah punya aku udah 200 tahun nggak ngapur. Nah ini kebolak-balik lah, disinilah yang perlu kita pahami. Nah kalau akarnya setiap bulan itu keluar akar yang baru, terus yang lama mulai mati, kira-kira kuat nggak batang itu? Kuat, ganti anak-anak baru tadi. Nah tapi ditunjang dengan pola-pola yang baik dan benar. Selesai.